Proses pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden seringkali jadi polemik dan teater politik yang menarik untuk diikuti, disimak, dan dinantikan hasil akhirnya. Seperti yang terjadi dengan Pilpres 2024, di mana paslon 01 Anies Caimin dan paslon 03 Ganjar Mahfud menggugat hasil resmi KPU ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil kecurangan dan ketidakadilan selama proses pemilu berlangsung. Sidang pemilu pun digelar berlangsung selama kurang lebih 1 minggu dengan membawa alat bukti dan juga saksi ke hadapan Hakim MK. Kemudian palu hakim pun diketuk Senin 22 April kemarin dan hasilnya 5 hakim MK menolak gugatan pemohon 1 dan 2, sementara 3 hakim lain dissenting opinion. Antara keadilan dan kepastian hukum, saya Anggi Pasaribu, inilah Inside Story with Anggi untuk Anda. Putusan MK menjadi yang dinanti oleh publik. Apakah Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagaimana peranannya sebagai benteng bagi konstitusi dan demokrasi untuk republik ini atau justru sebaliknya? Main aman, terseret dalam kepentingan politik para penguasa. Tim kami, pemirsa, mengikuti langsung sidang putusan MK Senin 22 April kemarin. Oke, Inside Story sekarang sudah di Mahkamah Konstitusi, hampir 1 minggu sidang sengketa pemilu Pilpres 2024 sudah digelar. Jadi sekarang adalah saat di mana kita akan bersama-sama mendengarkan yang menjadi putusan dari para majelis hakim MK. Jadi sidangnya sudah dimulai, informasinya sedang pembacaan dalil-dalil yang diajukan oleh 01 dan juga 03 oleh majelis hakim. Kita langsung ke dalam, kita simak sama-sama, oke? Jadi apakah majelis hakim akan memutuskan sesuai dengan yang dituntut oleh paslon 01 dan juga 03 yang waktu itu adalah mendiskualifikasi Prabowo Gibran dan kemudian melakukan pemungutan suara ulang, atau mendiskualifikasi Gibrannya saja, nanti akan ada pemungutan suara ulang. Yang mana atau pilihan yang ketiga bahwa tidak ada diskualifikasi terhadap paslon 02, hanya berupa masukan dan juga perbaikan-perbaikan baik kepada pelaksana pemilu, peserta pemilu maupun pengawas pemilu. Sidang dimulai jam 9 pagi, diawali dengan pembacaan dalil pemohon oleh Hakim MK yang disertai dengan tanggapan mahkamah terkait gugatan yang dilayangkan. Lumayan lama prosesnya, dan untuk saya pribadi, agar nggak lustrek, saya ambil spot di lantai 2, ikut mendengar sambil mencatat setiap poin demi poin yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi hingga putusan dibacakan. Berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan persoalan yang harus dipermasalahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Setelah Hakim MK ketuk palu menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres dari pemohon 1 dan 2, kuasa hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menegaskan paslonnya adalah presiden dan wakil presiden terpilih yang sah. Jadi teman-teman, kalau tadi hampir 3 jam dengerin bagaimana tanggapan para majelis hakim MK terhadap gugatan dari pemohon, yaitu dalam hal ini adalah paslon 01 dan juga 03. Ada beberapa poin tadi saya udah catat. Ini untuk poin-poin tertentu yang pada akhirnya menyatakan bahwa majelis hakim menolak setiap tuntutan atau gugatan yang didalilkan oleh pemohon. Karena alasannya MK melihat pemohon hanya menggugat dari
postingan-postingan media online, sehingga bukti-bukti tersebut tidak meyakinkan atau kuat secara hukum. Seperti misalnya adanya keberpihakan para aparatur negara terhadap salah satu paslon. Kemudian MK juga tidak menemukan adanya korelasi penyaluran bansos dengan kenaikan suara salah satu paslon. MK juga tidak bisa berkomentar lebih lanjut kalau bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan tidak kuat secara hukum. Jadi dalam hal ini dari beberapa poin yang saya sudah catat di sini, tadi saya dengar bahwa Majelis Hakim menolak gugatan yang didalilkan pemohon, dalam hal ini 01 dan juga 03. Tapi tadi ada dissenting opinion, teman-teman. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama di sini menyampaikan bahwa sebetulnya Bawaslu tidak menunjukkan adanya kinerja yang positif sebagai pengawas pemilu. Kemudian adanya dugaan keterlibatan pejabat negara terhadap salah satu paslon di beberapa wilayah. Ini juga diketahui dari pemberitaan, baik itu pemberitaan secara online ataupun pemberitaan di media mainstream. Sehingga di sini disaksikan oleh masyarakat ternyata Bawaslu tidak melakukan tindakan apapun, tidak memberikan teguran ataupun tindakan secara konkret. Dan tadi juga adanya dugaan pengelolaan APBN, maksud Tektu ya. Dan kemudian ini terkait dengan kunjungan Presiden Jokowi. Tadi salah satu hakim MK menyampaikan bahwa keterlibatan presiden dalam pemilu sebetulnya diizinkan asal berada dalam aturan atau koridor-koridor yang sudah ditentukan, seperti misalnya tidak menggunakan fasilitas negara dan juga sedang cuti. Jadi memang saat itu tidak bertugas sebagai pemimpin negara. Sehingga ketika pembagian bansos tersebut akhirnya menciptakan kegaduhan, menurut Majelis Hakim hal itu dianggap sebagai suatu hal yang normal atau lazim, karena bagaimanapun juga masyarakat tidak bisa mengatur bagaimana pemikiran atau bagaimana paradigma itu muncul ketika seorang pemimpin negara menyampaikan dukungannya pada saat masa kampanye. Di sini dianggap ada indikasi dugaan terhadap salah satu paslon, ada celah politik yang dimanfaatkan, dan tentunya ini berkaitan dengan etika dalam berbangsa. Dan ini perlu menjadi catatan bagaimana ke depannya nanti pemilu bisa berjalan dengan adil dan bagaimana masyarakat bisa mempercayai proses pemilu ke depannya. Kalau sudah selesai sidangnya, jadi tadi sudah diputuskan, keputusan Majelis Hakim adalah menolak secara keseluruhan gugatan yang didalilkan oleh 01 dan juga 03. Sekarang ini kalau diputar ke belakang boleh dilihat, sekarang lagi konversi dari kuasa hukum 02. Sebenarnya saya sekarang lagi nunggu dari kuasa hukum 03 sih, atau dari 01. Cuman sepertinya mereka sedang istirahat. Karena tadi sidangnya sekitar 6 jam non-stop. Nggak tahu apakah mungkin sempat istirahat atau enggak, tapi non-stop selama 5 jam tadi saya di dalam. Itu cukup draining energi sih. Jadi they deserve some kind of rest. Jadi yuk. Teman-teman wartawan semuanya, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan pemeriksaan perkara perselisihan PHPU ya, antara paslon 01, 03, 02 dan KPU, dan berjalan terus sampai sekarang. Semuanya kita sehat-sehat semuanya, dan puji Tuhan juga karena kebetulan hasilnya juga menang kepada paslon nomor 2, yaitu ditetapkannya Prabowo Gibran sebagai Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, dan kemudian Bapak Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan terhitung sejak putusan tersebut resmilah dan sahlah bahwa Prabowo Gibran
dan Prabowo dan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Itu dulu pertama ya, selamat. Ya. Kemudian kemenangan ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, bukan hanya kemenangan kami, tentunya ini adalah kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia. Ya. Dan kita jadikan itu menjadi kemenangan bersama. Semua konsultasi berjalan, perdebatan berjalan, semuanya berjalan selama ini. Tetapi ketika putusan ini diucapkan, marilah kita bersatu kembali untuk membangun bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian sempat bertemu sebentar pemirsa dengan kuasa hukum Ganjar dan tim kami saat itu meminta keterangan. Tadi kan kita udah dengar sama-sama hampir 6 jam nih, bahwa pada akhirnya ditolak oleh majelis hakim. Tanggapannya gimana? Kita menerima, tetapi kita tidak membenarkan. Karena kita tidak tahu apa logika yang dipakai oleh hakim sehingga sampai pada kesimpulan seperti itu. Dan kalaupun mau dibilang kalah, kita sebetulnya kalah tipis saja kan. Ya. Coba misal satu hakim saja, misal Pak Hartoyo ke kita, saya kira kita menang. Jadi kita tidak bisa paham tentang logika yang dia pakai. Tetapi dissenting opinion itu membuka ruang diskusi bagi kita dan jelas bahwa dari Profesor Saldi Isra misalnya, kita sudah harus akhiri pembicaraan tentang soal apakah itu kuantitatif, soal hasil apakah proses. Begitu juga Prof. Eni. Prof. Eni saya kira yang tadinya tidak terlalu kita sangka, ternyata dia memberikan dissenting opinion. Dan juga Profesor Arief. Saya kira pesan dari Profesor Arief sangat bagus dissenting opinion-nya. Prof. Saldi juga begitu, ya, dan Prof. Saldi juga membahas juga di dalam dissenting opinion tentang bantuan sosial. Bansos itu juga mempengaruhi proses elektoral. Iya, betul. Sebenarnya kan beberapa waktu lalu kita udah sempat bahas bahwa sebenarnya menang atau kalah itu nanti ujungnya di akhir. Tapi bagaimana demokrasi itu diperjuangkan sebetulnya sampai di level sekarang ini. Hanya aja apakah dari teman-teman kuasa hukum Ganjar Mahfud sendiri sudah memprediksi sebetulnya hakim ada kemungkinan menolak? Ya kita kan 50-50 ya kemarin. Tetapi dengan putusan semacam ini saya kira Mahkamah Konstitusi bukan berarti kemudian marwahnya meningkat. Saya kira demokrasi negara hukum kita itu makin redup, makin mendung menurut saya. Walaupun ada 3 hakim yang dissenting opinion, tetapi secara keseluruhan karena kemudian memenangkan paslon 2, menurut saya ini juga suatu kemunduran demokrasi dan negara hukum. Ke depan saya kira harus dievaluasi juga. Iya, tadi kan betul. Apalagi tadi juga sempat dibahas bagaimana perbaikan-perbaikan ke depan dari aplikasi Sirekap yang dianggap tidak siap sepenuhnya sehingga bisa memunculkan kegaduhan sendiri gitu. Tapi so far udah hampir 1 minggu lebih berjalan persidangan ini. Mudah-mudahan semuanya juga tetap sehat dan kita percaya semua ada masanya, semua ada waktunya. Ada saatnya nanti Mas Ganjar akan kembali menjemput kemenangan. Jangan sampai, iya saya percaya itu. Tapi jangan sampai kemudian masyarakat itu menimbulkan distrust, public distrust, dan kemudian mencari jalannya sendiri untuk mencari keadilan. Melakukan koreksi dengan mencari jalan sendiri. Seharusnya, yang kita antisipasi, seharusnya sih enggak ya. Apalagi kan kalau dilihat perjuangan bagaimana 01 dan 03 ini kan betul-betul antara keringat dan air mata gitu kan. Jadi sebetulnya memang layak diperjuangkan demokrasi itu. Terima kasih Pak Lutfi, sehat-sehat. Baik Anies maupun Ganjar menerima bahkan menghormati putusan MK. Mahfud MD bahkan menyampaikan bahwa dissenting opinion 3 hakim MK jadi sejarah yang baru. Karena sebelum-sebelumnya yang namanya sidang sengketa Pilpres, semua hakim cenderung satu suara. Kita tadi sudah dengarkan ya keputusan dari MK. Jadi sore ini kita akan memberikan pernyataan terkait dengan putusan tadi dan beri kami waktu untuk menyiapkan beberapa butir-butir yang nantinya akan menjadi respon kami atas putusan tadi. Ya, prosesnya sudah berjalan. Saya, Pak Mahfud dan seluruh
tim hukum sudah menjalani proses itu. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih sama pendukung, partai pengusung, TPN ya, warga masyarakat dan tentu pada hakim. Hakim majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili, hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif, bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang ya yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik. Terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Itu kira-kira. Kenapa? Oh ya, kalau itu nanti ruang di parlemen. Politik ya. Kalau hukumnya kami ada di sini. Ya begini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Yang pertama, proses hukum tentang pemilu ini sudah selesai. Tentang Pilpres, tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum tuh ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah kita sportif, sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam usul fikih itu disebutkan begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka harus diikuti putusan hakim. Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus ada jalurnya sudah. Nah kalau yang politik saya tidak tahu. Tapi perjuangan yang sudah dilakukan selama ini yang menghadirkan saksi-saksi dan lain sebagainya Bapak. Oh banyak. Puas kan saya sebelum ke MK kan saya sudah bilang sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia dan harus diingat putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion karena biasanya hakim tuh berembuk karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama, dirembuk sampai sama. Nah ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting. Ini pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Terserah Kak. Iya terserah kamu aja, terserah kamu. Saya hanya mengatakan itu catatan sejarah. Oke cukup ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan saya tegaskan kembali, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka kita akan menjadi presiden dan wakil presiden. Kita akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Selesai putusan MK hari Rabu alias keesokan harinya,
KPU secara resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Hal ini tentunya sebagai tindak lanjut dari putusan MK terkait perkara hasil pemilihan umum yang menolak sengketa pemohon TPN Ganjar Mahfud dan juga Timnas Amin. Penetapan ini tentunya setelah Prabowo Gibran dipastikan meraih lebih dari 96 juta suara atau hampir 59% dari total suara sah nasional. Prabowo Gibran pun kompak hadir di gedung KPU mengenakan kemeja putih dan penetapan presiden serta wakil presiden terpilih ini turut dihadiri oleh paslon 01 yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Dalam pidatonya Prabowo berniat untuk membangun koalisi yang kuat dan juga efektif untuk pemerintahan berikutnya. Tapi ada yang lucu di sini pemirsa, yaitu di hari Rabu kemarin momen di mana Prabowo menggoda paslon Amin setelah dipastikan kalah dalam Pilpres 2024. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai, pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan. Tetapi setelah ini rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Ini tuntutan rakyat. Kita harus bersatu. Kita harus rukun. Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Sama-sama kita berjuang untuk dengan secepat-cepatnya kita membawa kebaikan, peningkatan untuk rakyat kita. Tidak boleh ada rakyat kita, anak-anak kita yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan. Saudara-saudara, itu pandangan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan saya tegaskan kembali, saya dan Saudara Gibran Rakabuming Raka
kita akan menjadi presiden dan wakil presiden, kita akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya. Berbeda dengan Anies Caimin, paslon Ganjar Mahfud justru tidak terlihat dalam hari penetapan presiden wakil presiden terpilih di KPU. Tapi keduanya mengucapkan selamat atas ditetapkannya Prabowo Gibran sebagai pemenang dalam pemilihan presiden 2024. Penetapan dari KPU, Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu? Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama keluarga? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Cukup? Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada presiden terpilih, Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Untuk nasib hak angket, Pak? Hah? Ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan itu di parlemen. Oh gitu. Ya. Kemarin kan saya PDI. bukan anggota Dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. PDI kan masih mengajukan gugatan ke PT UN, Pak, ini. Ya kita tunggu prosesnya saja. Apakah nanti pendaftaran diterima atau tidak, disidang atau tidak, gitu. Kita serahkan pada pengadilan. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu. Itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk Pilpres Cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Usai dari KPU, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kawasan Rusun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Ini menjadi wilayah yang padat penduduk. Lokasi ini menjadi tempat pertama yang ia kunjungi setelah ditetapkan oleh KPU. Kedatangan Gibran langsung disambut anak-anak penghuni rusun yang sudah menunggu. Sambil berjalan, Gibran menyalami warga sambil membagikan susu gratis. Ada yang menarik saat Gibran berkunjung ke Muara Baru. Selain disambut antusias oleh anak-anak, Gibran bahkan sempat dipeluk oleh warga Muara Baru yang membuat ajudan serta pihak keamanan harus menarik dan memiting warga tersebut menjauh dari Gibran. Meski masih menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran mengaku ingin langsung belanja masalah yang langsung disampaikan kepada warga. Selamat mas. Selamat mas. Kenapa ada mas? Satu-satu nggak kedengeran satu-satu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk warga Muara Baru terutama ya. Kita setelah selesai acara dari KPU langsung ke sini
untuk meninjau keadaan rusun yang ada di sini. Ini kami memang mendengar sebelum ke sini banyak sekali keluhan-keluhan ya terkait pemukiman yang ada di sini ya. Kita pengen melihat kondisinya secara langsung, sekalian bagi susu untuk anak-anak juga. Itu aja. Dah ya. Mas, habis ini ya alhamdulillah saya mendapatkan waktu untuk bisa sowan dan silaturahmi dengan Bapak Wakil Presiden ya. Yuk. Mas, di Jakarta sampai kapan? Sekali lagi saya kalau cuti nggak bisa lama-lama, harus segera kembali ke Solo untuk melaksanakan tugas sebagai Wakil Wali Kota Surakarta. Kemarin katanya mau ketemu beberapa tokoh. Kemarin katanya mau ketemu beberapa tokoh, siapa aja setelah Pak Maruf, siapa lagi? Sebenarnya sudah dari minggu lalu udah, tapi tertutup. Nah, siapa Mas? Gongnya memang di hari ini ketemu dengan Pak Wakil Presiden. Ya. Mas, tadi Mas bilang kenapa kemeja putih? Hah? Kenapa Jakarta Utara dan kenapa kemeja putih? Oh enggak, nanti bukan cuma Jakarta Utara, semua tempat akan kami sambangi. Semua tempat yang banyak masalah, yang banyak kemiskinannya pasti akan kami sambangi, akan kami pantau, akan kami evaluasi, akan kami dengarkan juga keluhan-keluhan warga. Akan belanja masalah. Pasti. Tidak. Semua tempat. Kan pada waktu kampanye, pada waktu debat, saya sering mengutarakan pentingnya pemerataan pembangunan. Jadi belusukannya bukan hanya di Jakarta aja nanti ya. Pasti harus. Setelah Jakarta Utara Pak Mas. Hah? Ya nggak apa-apa. Lembaran baru aja, putih-putih ya. Mas Gibran ini udah Ya ini masih kita pikirkan skema-skema terbaik. Biar sekali lagi tepat sasaran, menunya baik, proses logistik distribusinya baik. Nanti segera kita pastikan ya ke depan seperti apa. Segera kita pastikan ya setelah ini ya. Yuk. Bukan berpisah, bagi tugas, bukan berpisah, bagi tugas. Ya. Tisunya nempel Mbak. Berbeda dengan Gibran, Prabowo Subianto memilih untuk langsung melakukan sowan ke markas Partai Kebangkitan Bangsa. Di sana Prabowo langsung disambut oleh Ketua Umum PKB yang juga mantan rivalnya di Pilpres kemarin, Muhaimin Iskandar. Prabowo mengajak anggota PKB untuk menyudahi perselisihan usai pemilu dan bergabung bersamanya dalam membantu pemerintahan. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Ya. Nah inilah menurut saya yang diharapkan rakyat. Ini yang dituntut rakyat. Pemimpin-pemimpinnya harus adu gagasan, harus bersaing dan keras. Tapi di ujungnya sudah pertandingan selesai dan saya anggap sudah selesai dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Setelah melakukan kegiatan masing-masing, kemudian Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini pun bersama-sama terlihat hadir di Istana Presiden di malam hari. Dan seperti yang diketahui, usai ditetapkan oleh KPU, Jokowi meminta agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus menyiapkan diri dan langsung bekerja setelah pelantikan 20 Oktober mendatang. Tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah
dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Nah, Pak, tim transisinya gimana, Pak? Mempersiapkan transisinya nanti gimana, Pak? Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau cukup ya, itu juga diminta dari akhir ya presiden dan wakil presiden terpilih. Caranya gimana, Pak? Anies masuk, Ganjar masuk, artinya portofolio Ganjar dan Anies itu plus SBY bisa menandingi atau bisa menghalangi tuntutan berlebihan dari Jokowi. Jadi Jokowi ya akan kesepian. Meski MK akhirnya memutuskan untuk menolak semua permohonan dari paslon 01 dan 03 dalam perkara Pilpres hari Senin kemarin, banyak pihak yang merasa kalau kemenangan Prabowo Gibran tidak murni. Saya juga sempat mewawancarai Rocky Gerung yang mengatakan keberadaan 3 hakim yang mengajukan dissenting opinion justru menguatkan dugaan kalau kemenangan Prabowo diwarnai pencideraan demokrasi. Sekarang kalau kita bicara soal Guardian of Constitution gitu ya Bang ya, yang kita tahu bahwa nggak pernah ada ceritanya sengketa pemilu, ada diskualifikasi dan lain sebagainya. Dan sekarang pun kejadian lagi hal yang sama gitu. Ibaratnya formalitas gitu. Jadi sebetulnya masih perlu nggak nih Bang sidang sengketa pemilu, pemilihan presiden yang akan datang? Kita belajar dari kasus ini bahwa duel argumen tidak harus datang dari data itu. Data itu orang udah tahu, data itu bisa dimanipulasi. Tetapi kita minta sebetulnya hakim untuk belajar bahwa istilah the guardian of the constitution itu nobility dia itu, nobleness-nya ada di situ. Dia bukan hakim pidana yang nyari-nyari mana kambing yang dicuri itu. Dan kita mengerti bahwa hakim yang 5 ini nggak ngerti bahwa ini adalah peristiwa politik, di dalamnya ada problem moral, dalamnya problem nilai. Karena itu hakim yang 5 ini justru mendiskualifikasi argumen moral, argumen etis yang dibawa oleh Romo Magnis misalnya kan, atau yang dibawa oleh jurnalis kritis kan. Jadi hakim itu memang sudah diberi untuk hanya membaca the black letter of law, hukum yang tertulis dengan huruf-huruf hitam itu. Yang bagi dia, ya kalau sengketa itu ya buktikan perbedaannya di mana, Anda mesti buktikan. Oke, boleh, tapi kasih kami waktu tuh. Tidak ada waktu, cuman boleh berapa hari itu kan. Oke. Kalau begitu kami tambah saksi, tidak boleh. Undang-undang udah bilang cuma boleh 19 saksi. Bagaimana dengan 19 saksi itu? Mesti bawa data yang mereka minta itu kan. Jadi dasarnya hakim ini berpikir secara kupingnya dia nggak pakai untuk mendengarkan suara publik, dan mata hukumnya itu terbatas, kemampuan dia itu melihat huruf hukumnya, bukan keadilan between the law, between the line. Kan begitu kan, kalau jurnalis kan melihat between the line-nya apa itu lebih penting blank note itu, bagian putih itu daripada yang tertulis. Nah kemampuan itu hanya dimiliki oleh 3 hakim tadi, 3 hakim yang dissenting. Berarti sebenarnya bukan karena mereka nggak paham atau hanya formalitas, tapi kurang mengerti esensi keberadaan MK. Itu keberadaan MK dalam sidang sengketa ini. Betul. Jadi keberadaan MK itu justru untuk menghalangi visi tentang demokrasi dibatalkan sekedar oleh perselisihan jumlah suara kan. Jadi kalau dari awal desainnya curang, ya pasti ujungnya juga curang. Tapi kecurangan itu minta dibuktikan secara faktual. Lo curangnya itu di hulu, di keputusan 90 ketika Gibran itu disodorkan untuk dijadikan calon. Tapi kemudian hakim yang 5 ini bilang, iya tapi itu bukan nepotisme. Lo konyol dong, berarti Gibran itu bukan nephew, asal kata dari nepotisme, dari Paman Usman. Lalu orang bertanya, lo kalau itu Gibran siapa? Berarti Gibran bukan anaknya Jokowi dong. Kalau tidak ada nepotisme di situ kan. Jadi dari segi kemampuan kita untuk melihat kecurangan itu memang didesain dari awal. Ketika Jokowi tidak ingin dinasti itu berhenti pada dia, maka dia mesti lanjutkan itu. Jadi perencanaan kecurangan sudah ada sejak nepotisme itu justru terbaca secara sangat transparan. Apa itu nepotisme? Gibran adalah nephew-nya Paman Usman. Gibran adalah keponakan langsung dari
iparnya Pak Jokowi. Berarti Gibran adalah anaknya Jokowi, kan dasarnya itu kan. Nah itu mau dibatal, gimana batalinya? Berarti mesti cari sertifikat lahirnya Gibran untuk menunjukkan bahwa Gibran betul-betul adalah anaknya Jokowi dan Jokowi beripar-iparan dengan Usman. Kan itu dasarnya kan begitu. Kalau kita mau halangi prinsip nepotisme, maka kita mesti katakan tidak ada hubungan keluarga antara Gibran dan ayahnya dengan Paman Usman itu. Tapi itu menarik sih Bang, bahwa menunggu sampai isu itu terus digulirkan sampai nanti di bulan Oktober. And then what's gonna happen di sini? Apa yang diharapkan untuk terjadi? Ini ruang dari bulan Mei ke Oktober itu masih panjang. Ya. Di situ ada problem untuk menentukan arah ekonomi. Sementara menghitung APBN dan mulai mengintip bahwa investor tidak akan masuk tuh karena keadaan instabilitas tuh. Juga karena ada potensi perang dunia ketiga, maka global supply chain itu akan terganggu tuh. Sementara Indonesia membutuhkan secepat-cepatnya investasi asing kan. Nah, bagaimana Prabowo mencari akal supaya APBN tidak bolong kan? Sementara harus dikeluarkan misalnya IKN, udah pasti keluar 500 triliun tuh. Bayar utang udah pasti 500 triliun tuh. Makan siang gratis sudah pasti 500 triliun. Jadi kira-kira udah 2000 triliun udah pasti hilang. Sementara promosi kita cuma 1800 triliun. Itu juga problem teknis kan. Apalagi mesti dikasih sinyal pada IMF atau World Bank bahwa ekonomi kita akan tetap bertumpu pada prinsip-prinsip pasar bebas kan. Sementara Pak Prabowo sebetulnya hendak mengendalikan atau tidak ingin diatur oleh pasar bebas. Jadi dilema itu ada di situ, dilema kebijakan ada di situ. Dilema moral akan berlangsung terus karena PDIP terus-menerus akan mengganggu dalam arti mengintervensi atau menginterupsi keadaan sekarang. Dan itu hak PDIP karena goresan pada Ibu Mega bukan sekedar goresan teknis, tapi itu goresan etis. Karena dua orang yang dianggap, kan Pak Jokowi dipanggil Dik oleh Ibu Mega, Gibran dipanggil Nak. Jadi betul-betul Megawati playing mothering, playing ethics of care, sementara dua orang itu dianggap sebagai pengkhianat. Nah itu yang saya kira akan dipertimbangkan dengan bagus oleh PDIP dan Ibu Mega pasti dalam kalkulasi saya atau intuisi saya Megawati pasti akan menolak semua upaya untuk mendekatkan dia kembali dengan dua pengkhianat itu. Oke, berarti sebenarnya dalam hal ini seharusnya Pak Prabowo atau mungkin yang di lingkarannya sudah mencium akan ada potensi-potensi ini. Karena sampai saat ini kan PDI Perjuangan masih terus berupaya melakukan berbagai macam cara. Yes. Itulah kenapa mau merangkul semuanya. Iya, dia mau merangkul semuanya, tapi juga kita mesti baca ada semacam taktik terselubung di situ. Bayangkan misalnya kalau Anies gabung dengan Prabowo, apa perasaan Jokowi? Kalau Ganjar gabung dengan Jokowi, itu gabung dengan Prabowo, itu pasti Pak Jokowi merasa kok akhirnya Anies dan Ganjar itu dirangkul oleh Prabowo dan itu berarti penanda bahwa saya tidak akan dapat porsi lebih banyak di situ kan? Kan logikanya begitu kan? Gitu ya, bukannya justru karena ya udah kita berada dalam satu tim yang sama. Satu tim yang sama, tetapi di Prabowo ada SBY. SBY yang dari awal bersikap kritis pada Jokowi hanya karena soal Anies yang dianggap berkhianat dia ke Prabowo. Tapi sikap SBY terhadap Jokowi tidak berubah. Kan SBY tetap menganggap bahwa yang dia ingin dukung ada Prabowo bukan Gibran. Kita lihat poster-poster pemilu itu nggak ada satupun kami mendukung pasangan Prabowo Gibran, enggak. Kami mendorong, kami berada di belakang Prabowo. Cuman itu dasarnya. Anies kalau dia masuk ke koalisi Prabowo juga akan bersikap yang sama. Apalagi kalau Ganjar masuk kan. Jadi Prabowo juga cerdik di situ tuh. Anies masuk, Ganjar masuk, artinya portofolio Ganjar dan Anies itu plus SBY bisa menandingi atau bisa menghalangi tuntutan berlebihan dari Jokowi. Jadi Jokowi ya akan kesepian. Seru ya sebenarnya kalau ngebahas kayak gini ya. Berarti sebetulnya kan ini ya ada... mungkin orang nggak percaya cara saya menerangkan, tapi kita mesti baca juga. Betul. Apa namanya? Thinking the unthinkable. Iya, make sense sih sebenarnya. Okay. Make sense itu sangat. Ya karena ini soal politik kan. Iya, karena ini soal politik. Dan ada juga kan yang beranggapan bahwa entar lagi pun ada potensi tidak semuanya berkoalisi atau tidak semuanya oposisi. Malah kemungkinan akan sebagian besar merapat ke pemerintahannya Pak Prabowo. Mungkin nggak, Bang? Mungkin. Tetapi kalau dia di luar dia pasti beroposisi pada Prabowo. Kalau mereka ikut di dalam
gerbong Prabowo, mereka pasti beroposisi pada Jokowi. Kan kuenya cuma sedikit di situ kan. Jokowi ingin supaya Jokowi dapat 5, Gibran dapat 3 misalnya. Ya kalau Anies masuk, ya Anies mesti dapat, Ganjar mesti dapat. Ya, itu masalahnya. Jadi Jokowi merasa ini mungkin gue diakalin. Berarti sebenarnya berkoalisi dengan pemerintahan Pak Prabowo bukan berarti sepenuhnya pro Jokowi. Pro Jokowi. Yes. The nature of power begitu. Karena sebelumnya aku sempat mikirnya gini Bang Rocky, kalau semuanya berkoalisi dengan pemerintahan, nggak ada yang oposisi, nggak sehat dong negara ini. Ya tapi bagi Anies mungkin atau Ganjar ini taktik aja kan, berlindung di kan prinsipnya the enemy of your enemy is my friend kan, begitu kan. Jadi berlindung pada Put your enemy closer juga itu ya. Yes, berlindung pada Prabowo, tetapi tidak mendukung Jokowi kan, itu dasarnya kan. Kan selama ini orang menganggap ya Prabowo itu diasuh oleh atau Prabowo akan dipengaruhi oleh Jokowi. Iya. Sebelum pemilu tuh, setelah pemilu pasti Jokowi yang minta perlindungan pada Prabowo kan. Trade off-nya udah terjadi kan. Kan nggak mungkin Prabowo itu mau diatur terus oleh Pak Jokowi sementara dianggap mulai besok dia presiden. Jadi dia akan dengar apa kata Gerindra. Dia akan berupaya untuk cari dukungan bukan lagi lewat Jokowi, karena Jokowi udah lemdak saja itu, dia pasti akan minta dukungan dari PDIP, maka PDIP pasti akan kasih syarat, oke, saya sebagian, mungkin Puan akan ada di PDIP, akan ada di Prabowo, tapi Hasto tetap akan kritik Jokowi. Lalu bingung Pak Jokowi kan, lo kenapa masuk ke 02 Puan tapi Hasto masih menghajar-hajar gue, kira-kira begitu pikiran Jokowi malam ini kan. Itu tadi Insight Storyan, serangkaian proses sidang sengketa pemilu dari awal hingga putusan MK hingga sampai KPU menyatakan secara resmi Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Sudah waktunya sekarang kita semua bersatu sebagai warga negara Indonesia menjadi republik yang kuat untuk mengatasi berbagai gejolak politik ke depan dan juga mengatasi tantangan domestik, regional maupun global ke depan. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story yang akan datang.